dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini Allah akan berikan ujian, dan Allah sudah katakan Allah akan melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling baik amalnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama, yang harus kita pikirkan bersama-sama dalam rangka untuk menyelesaikan hidup kita, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup kita ini dengan diberikan ujian. Ujiannya apa? Perintah dan larangan. Sehingga Nabi katakan ittaqillaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian itu berada. Adalah salah satu peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya manusia ketika lahir itu dalam kondisi yang bersih, meninggal pun dikafani dengan kain yang putih sebagai simbol dan lambang kebersihan, lambang kesucian. Sehingga diharapkan manusia itu meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita pun diharapkan nanti seperti itu. Nah, fase-fase itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan dalam satu ayat. Nanti ayatnya itu ada di surat Fatir, surat ke-35, ayatnya nomor 32. Satu surat sebelum surat yang tadi kita baca, surat Yasin. Ya. Nah, jadi kelompok pertama adalah yang disebut, yang ada di sebelah kiri itu tadi adalah yang disebut dengan kelompok fasikun. Ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, dalam surat An-Nisa, dan juga di dalam surat Al-Munafikun sendiri ada. Ya, kelompok fasikun, ya, yang disebut oleh Allah ulaika ashabul jannah, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Kelompok-kelompok fasik itu adalah kelompok-kelompok yang nanti bahkan fit darkil asfali minan nar. Dia akan menjadi kelompok yang berada di kelaknya neraka jahanam. Kelompok fasikun. Siapa kelompok fasikun ini? Kelompok fasikun ini adalah kelompok orang-orang yang tidak suka dengan keburukan. Ya, kelompok fasikun itu paling nggak suka melihat yang namanya keburukan. Makanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa nggak suka dengan keburukan? Yang disukai oleh orang fasikun ini adalah yang lebih buruk. Jadi kamusnya hanya ada dua, buruk dan lebih buruk. Nggak ada yang baik. Dan ketika melihat keburukan itu dia bukan satu pasang sandal, maunya sama pabriknya begitu. Jadi ini adalah orang-orang fasikun. Dia hanya dia nggak suka dengan yang buruk. Yang dia sukai adalah yang lebih buruk. Dia tidak suka melakukan keburukan karena yang dia sukai adalah melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk. Ya, kalau orang bahasa anak muda itu berdua-duaan tanpa mahram, itu hal yang biasa. Kalau orang fasik itu bukan hanya sekedar berdua-duaan, tapi dia kata sampai berzina pun itu yang dia lakukan. Jadi kalau mau berdua-duaan dengan berzina, itu yang dipilih mana orang fasikun? Berzinanya. Jadi yang dipilih adalah yang jauh lebih buruk daripada sekedar keburukan. Ya, ini yang nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelompokkan orang-orang fasikun yang berada di paling barisan paling kiri tadi. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang akan berada ditempatkan oleh Allah di dalam neraka jahanam, bahkan dia lebih sesat dan lebih lebih abadi di dalam neraka. Nah, kelompok kedua itu adalah kelompok yang zalimun. Ini diceritakan dalam surat Fatir tadi. Summa awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina. Ini tiga kelompok ini semua diceritakan dalam ayat ini, ya. Mereka ketika diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu berupa Al-Qur'an, maka faminhum dzalimun li nafsi. Kelompok yang kedua adalah faminhum dzalimun li nafsi. Kelompok pertama fasikun, kelompok kedua adalah dzalimun li nafsi. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang Hei, podcast itu lucu sekali. Sini, cantik. Sini sayang. Ini kakak makan apa kakak? Makan apa kakak? Dari mana adik?